pertama adalah jardinier. Potongan sayuran ini berbentuk balok ukuran 3 x 1 x 1 cm. Setelah bahan sudah terkupas dan cuci bersih, potong melintang bahan dengan ukuran 3 cm. Agar diperoleh bentuk balok, maka potong bagian tepi bahan. Kemudian, potong memanjang bahan sehingga berbentuk menyerupai papan dengan ketebalan 1 cm. Setelah didapatkan bentuk papan, potong memanjang dengan lebar kira-kira 1 cm. Potongan kedua adalah mash doan atau cube. Potongan sayuran yang berbentuk kubus ukuran 1 x 1 x 1 cm. Langkah pertama, bentuk bahan menyerupai potongan jardinier. Langkah kedua, bagi menjadi 3 bagian masing-masing 1 cm dengan memotong melintang sehingga berbentuk seperti kubus. Potongan sayuran yang ketiga adalah julienne. Berbentuk batang korek api ukuran 3-4 cm atau 30-40 x 2 x 2 mm. Setelah bahan dikupas, potong bahan dengan ukuran 3 cm. Lalu, iris tipis memanjang sehingga didapatkan bentuk papan dengan tebal masing-masing 1 mm. Kemudian potong memanjang dengan ukuran 1 mm. Bentuk potongan ini digunakan untuk membuat acar, julienne soup, dan salad. Potongan sayuran yang keempat adalah brunoise. Potongan sayuran ini turunan dari julienne, berbentuk kubus kecil ukuran 1 x 1 x 1 mm. Potong bahan dengan bentuk julienne. Kemudian, potong melintang dengan ukuran masing-masing 1 mm. Bentuk potongan ini biasanya digunakan untuk isi pastel dan isi rissoles. Potongan sayuran yang kelima adalah paisan. Potongan sayuran yang berbentuk bujur sangkar ukuran 10 x 10 x 2 mm. Langkah pertama, potong bahan dengan berbentuk jardinier. Langkah kedua, potong membujur bahan masing-masing berukuran 2 mm. Berfungsi sebagai garnish atau hiasan pada makanan. Potongan sayuran yang keenam adalah barrel. Potongan sayuran yang berbentuk seperti tong dengan bagian ujung berbentuk segi 8 dan ukuran panjang 3-5 cm. Pada bentuk potongan ini, bahan yang akan dipotong tidak perlu dikupas terlebih dahulu. Gunakan pisau dengan bentuk yang lebih kecil atau paring knife agar memudahkan saat proses memotong. Setelah itu, potong bahan dengan ukuran 3-5 cm. Posisikan bahan seperti pada saat mengupas dengan peeler. Lalu tarik pisau ke belakang hingga membentuk tong dengan bagian ujung berbentuk segi 8. Bentuk potongan ini sering digunakan sebagai pelengkap dalam hidangan main course, misal sauté vegetable. Potongan yang ketujuh adalah turning. Potongan sayuran yang berbentuk seperti tong, namun dengan ujung yang berbentuk segi 4 dengan bagian atas melengkung. Panjang dari potongan ini sekitar 3-4 cm. Gunakan paring knife atau pisau dengan ukuran yang lebih kecil. Setelah bahan dicuci bersih, potong bahan dengan ukuran 3-5 cm. Kemudian, belah menjadi 2 bagian. Lalu posisikan bahan sama seperti pada saat mengupas dengan peeler.
Kemudian, iris ke belakang membentuk tong dengan kedua bagian ujung berbentuk segi empat dengan bagian atas melengkung. Bentuk potongan ini sering digunakan sebagai pelengkap dalam hidangan main course. Potongan yang kedelapan adalah wedges atau section. Penampang dalam potongan ini adalah berbentuk segitiga. Bahan yang dipotongan wedges adalah buah dan sayuran dengan bentuk bulat, seperti apel, tomat, kentang, dan lain sebagainya. Potongan jenis ini ada yang memerlukan pengupasan terlebih dahulu loh. Ada juga yang sengaja tidak dilakukan pengupasan sebelumnya. Cara melakukan potongan ini, belah memanjang menjadi dua bagian, kemudian potong bahan yang sudah dibelah menjadi 3-4 bagian. Potongan ini biasanya digunakan untuk pelengkap hidangan main course. Potongan sayuran yang ke-9 adalah chop. Potongan sayuran yang berbentuk cacahan kecil atau besar yang tidak beraturan yang digunakan sebagai bumbu atau hiasan. Bentuk chop mempunyai beberapa klasifikasi, di antaranya corsely chop dan finely chop. Bahan yang digunakan dalam potongan ini adalah onion. Kupas lapisan onion dengan paring knife hingga semua bagian kulit hilang. Belah memanjang menjadi dua bagian, lalu potong secara vertikal dengan tebal 1 cm tanpa memotong bagian ujung akarnya. Kemudian, potong bahan menjadi dua bagian dengan cara horizontal tanpa memotong bagian ujung akarnya. Potong melintang bahan sehingga berbentuk balok. Bentuk ini disebut dengan corsely chop. Untuk finely chop, cincang bahan yang telah dipotong membujur hingga halus. Potongan sayuran yang ke-10 adalah siphonade. Potongan sayuran yang dipotong atau diiris melintang setebal 1-2 mm. Bahan yang digunakan dalam bentuk potongan ini adalah sayuran dengan ciri-ciri berlapis seperti cabbage dan lettuce. Pertama, ambil beberapa lembar lettuce yang sudah dicuci dan dibuang bagian akarnya. Kedua, potong bahan membujur setebal 1-2 mm. Potongan ini biasa dipakai sebagai garnish dan underline pada salad. Potongan sayuran yang ke-11 adalah fishy carrot. Potongan sayuran berbentuk bulat pipih dengan ketebalan 2-3 mm. Sesuai dengan namanya, bahan yang digunakan adalah carrot. Kupas dan cuci bahan sebelum dipotong. Kemudian, potong membujur dengan ukuran 2-3 mm. Bentuk potongan ini biasa digunakan sebagai pelengkap hidangan main course. Potongan sayuran yang ke-12 adalah shred. Potongan dengan bentuk panjang dan tipis. Potongan jenis shred ini menggunakan alat khusus yaitu alat serut atau mandolin. Parut memanjang bahan yang sudah dikupas dan dicuci bersih dengan menggunakan mandolin. Bentuk potongan ini biasa digunakan dalam hidangan salad. Yang pertama kita akan belah menjadi dua bagian terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan potong bagian bawah seperti ini, bagian pahanya, dan nanti di bagian tengah itu bisa kita patahkan seperti ini. Setelah terbagi menjadi dua bagian, selanjutnya kita potong bagian paha dan ini kita ambil bagian sendinya supaya memudahkan proses pemotongan. Kalau kena bagian sendinya ini jadi gampang banget saya lepas. Oke. Dan satu bagiannya kembali lagi.
Dan ini kita potong di bagian tengahnya. Untuk brutonya ini bisa dibuang terlebih dahulu dan bisa juga untuk dipakai. Ini kita buang dulu ya. Dan ini bagian bawahnya sudah menjadi 4 bagian. Sekarang kita lanjut ke bagian dada. Selanjutnya kita potong bagian sayapnya. Kita sisihkan, ini juga bagian sendinya. Jadi kalau kita tepat di bagian persendiannya, ini potongnya jadi mudah banget. Selanjutnya kita belah bagian punggungnya. Kita potong. Ini bisa kita belah dari bagian tengah seperti ini. Nah, bagian dadanya ini kita potong lagi bagian punggungnya. Dan yang terakhir bagian dada. Bagian dadanya kita potong menjadi 2 bagian. Ini kita potong menyerong seperti ini. Dan kita potong sama besar. Dan ini sudah kita potong menjadi 12 bagian. Kalau Sese Lovers ingin memotong kembali menjadi 14 bagian, Sese Lovers bisa ambil bagian paha atas. Yang ini kita potong menjadi 2 bagian lagi. Itu tadi bagian. Daging punuk atau blade merupakan bagian atas paha depan hingga punuk sapi. Daging ini memiliki banyak serat kasar yang mengarah ke bagian bawah. Daging jenis ini cocok dimasak dengan teknik memasak lama dan pelan untuk mendapatkan tekstur yang lembut. Biasanya daging ini digunakan untuk membuat makanan khas Nusa Tenggara Timur, yaitu sei atau daging asap. Selain itu, daging ini cocok diolah menjadi semur maupun soto. Paha depan atau cak adalah bagian yang berasal dari bagian atas paha depan. Bagian ini mengandung kolagen yang cukup tinggi sehingga dapat diolah menjadi kaldu sapi yang berkhasiat pada kesehatan. Perlu diperhatikan, pada bagian ini memungkinkan masih menempelnya tulang bahu. Olah bagian ini dengan memotong setiap bagiannya dengan ketebalan 2-3 cm. Jika diolah, daging ini akan memberikan aroma dan rasa yang khas. Karena itu sangat cocok diolah menjadi empal, soto, dan semur. Lamusir depan. Lamusir depan atau kiprol terletak pada bagian punggung hingga mendekati rusuk. Bagian ini termasuk jenis daging yang lunak dan kenyal karena mengandung butiran lemak. Dengan bentuknya yang menyerupai dadu, daging ini biasa diolah dengan cara dipanggang, dibakar, maupun ditumis. Khas luar bisa juga disebut sirloin. Bagian khas memang terkenal dengan dagingnya yang empuk. Khas luar sendiri berasal dari bagian bawah daging iga sampai luar khas dalam. Bagian ini memiliki cita rasa unik karena memiliki lemak pada pinggirannya. Karena itu, khas luar cocok diolah menjadi steak, sate, dan tumisan. Namun, perlu diperhatikan, daging bagian ini kurang cocok diolah dengan metode masak lambat karena bagian ini sudah cukup lembut. Khas dalam. Khas dalam disebut juga dengan nama tenderloin.
sesuai dengan namanya tender, lembut. Daging ini memiliki tekstur yang sangat empuk. Hal itu dikarenakan daging khas dalam terletak di tengah badan sapi. Daging ini termasuk bagian terbaik karena tidak memiliki kandungan serat maupun otot yang terlalu banyak. Khas dalam sangat cocok dijadikan steak, sate, maupun tumisan. Daging tanjung atau top round terdapat pada bagian punggung belakang. Bagian ini memiliki lemak yang cukup tebal, sehingga akan memberikan rasa gurih saat diolah. Tanjung cukup mudah diolah meskipun dengan cara dibakar sekalipun. Teksturnya yang kenyal membuat daging ini cocok diolah menjadi rendang, dendeng, dan semur.